Guys, Bitcoin turun lagi ke 76.000. Kira-kira apa yang menyebabkan penurunan ini? Dan kira-kira bagaimana prospek Bitcoin ke depannya? Apakah masih bullish atau sudah bearish? Saya akan bahas semuanya di video kali ini. Karena saya tahu teman-teman semua sudah capek dikocok oleh market. Termasuk saya juga udah capek ya. Jadi saya langsung saja bahas kondisi market di video kali ini. Jadi yang teman-teman harus tahu adalah bukan cuma Bitcoin guys yang mengalami penurunan ya. Pasar saham juga sedang mengalami penurunan yang cukup dalam. Pasar saham Indo dan juga pasar saham US. Nasdaq mengalami penurunan minus 14% dari high sini sampai low sini. Dan penurunan Nasdaq kemarin adalah hari terburuk untuk Nasdaq sejak 2022. Menurut saya, penurunan ini dikarenakan investor kecewa karena US tidak beli Bitcoin secara langsung. Mereka cuma mengumumkan kalau mereka akan menyimpan Bitcoin yang sudah ada di rekening mereka, tapi mereka tidak akan beli Bitcoin baru, at least untuk saat ini ya. Tapi menurut saya ini investor sedikit berlebihan dan sedikit lebay ya. Kenapa? Karena administrasi Trump ya, mereka diharuskan untuk cari cara akuisisi Bitcoin. Teman-teman baca sekali lagi executive order-nya ya. The Secretary of Treasury Scott Bessent dan Secretary of Commerce Howard Lutnick shall develop strategies for acquiring additional government Bitcoin. Artinya apa? Mereka harus develop strategi, mencari strategi untuk akuisisi lebih banyak Bitcoin untuk pemerintah ya. Not may or can, tapi shall, bukan bisa, bukan dapat, tapi mereka harus. Mereka harus cari cara untuk akuisisi lebih banyak Bitcoin. Jadi menurut saya, it's just a matter of time sebelum pemerintah beli Bitcoin guys ya. Jadi investor sabar dulu nih. Jangan cepet-cepet overthinking, jangan cepet-cepet feel, waduh ini US gak beli Bitcoin. Sabar guys. Mereka diharuskan untuk cari cara untuk beli Bitcoin. Dan menurut saya mereka akan beli Bitcoin dalam waktu dekat. Nah, strategi mereka untuk beli Bitcoin adalah budget neutral. Artinya mereka tidak mau menggunakan tax revenue dan mereka juga tidak mau menggunakan utang lebih banyak untuk beli Bitcoin. Jadi strateginya apa? Mereka bisa menggunakan ESF, mereka juga bisa jual emas mereka untuk beli Bitcoin. Mereka juga bisa kurangin surplusnya the Fed, ya, jadi dana tambahannya dikirim ke Treasury, Treasury beli Bitcoin. Lobby IMF to include BTC in SDR, ya, jadi SDR lama diganti ke Bitcoin. Bitcoin bonds, mereka juga bisa jual cheese reserve mereka untuk beli Bitcoin dan mereka juga bisa menggunakan Doge savings untuk beli Bitcoin. Jadi sangat banyak guys cara budget neutral untuk beli Bitcoin. Saat ini ya Scott Bessent dan Howard Lutnick sedang mencari strategi yang paling optimal untuk membeli lebih banyak Bitcoin ya. Jadi it's just a matter of time menurut saya. Next, Senator Cynthia Lummis juga propose lagi ya Bitcoin Act 2025 di mana dia rencana untuk beli Bitcoin sebesar 1 juta Bitcoin selama 5 tahun yang akan datang dan mereka berencana untuk hold Bitcoin ini minimal selama 20 tahun ke depan ya. Artinya dengan 1 juta Bitcoin mereka akan pegang dan menguasai 4,76% total supply Bitcoin. Jadi ini pastinya sangat bullish guys karena pemerintah sudah mulai masuk kepada Bitcoin dan menurut saya jika US beli Bitcoin, pemerintah di seluruh dunia akan ikuti jejak langkah US. Jadi menurut saya investor saat ini panik dan berlebihan ya. Mereka lihat US gak langsung beli Bitcoin, mereka panik ya, mereka sell the news. Padahal US bukannya gak mau beli Bitcoin, tapi mereka sedang mencari strategi yang paling optimal untuk akuisisi Bitcoin. Dan investor karena tidak sabar, mereka sell the news ya. Tapi menurut saya kejadian sell the news ini akan mirip dengan launchingnya spot Bitcoin ETF, di mana di saat ETF-nya launching, kita juga bisa lihat kejadian sell the news. Lalu tidak lama Bitcoin mengalami rally. Di saat new strategic Bitcoin reserve dikeluarkan, kita bisa lihat ada penurunan sell the news, tapi menurut saya ini cukup mirip dengan ETF launch di mana Bitcoin bisa pump. Saat ini fear di level yang sama guys dengan COVID-19 crash dan juga 2022 bear market low. Jadi gila sekali ya. Meskipun Bitcoin saat ini sudah dijadikan aset cadangan pemerintah, fear saat ini sangat-sangat besar guys. Not financial advice, tetapi secara historical, jika sentimen sejelek ini adalah waktu yang bagus untuk beli Bitcoin. Next, Michael Saylor terus borong Bitcoin ya. Dia rencana untuk raise up to 21 miliar US dollar untuk beli lebih banyak Bitcoin. For context, saat ini Bitcoin ETF asset under management ya total itu cuma 36 billion US dollar guys. Dan Michael Saylor berencana beli 21 billion
US dollar Bitcoin. Jadi itu adalah jumlah yang sangat besar guys. Jadi pastinya demand naik, dan jika demand naik, supply tetap sama 21 juta Bitcoin, pastinya harga kemungkinan besar akan mengalami kenaikan. Malam ini akan ada berita CPI dan kemungkinan besar CPI akan mengalami penurunan. Kalau berdasarkan Trading Economics akan turun ke angka 2,9% dari 3% di bulan sebelumnya. Kalau kita lihat berdasarkan Trueflation, dia mencatat inflasi 2,4% untuk bulan Februari paling tingginya ya. Jadi kemungkinan besar inflasi akan turun di data malam ini. Bitcoin sekarang kita bisa lihat telah membentuk pola bullish divergence ya, di mana ini adalah pola bullish dan menandakan reversal ke atas. Ini juga menunjukkan kalau psikologi pasar saat ini sudah jenuh jual ya. Jadi selling pressure-nya ya, momentum jualnya sudah melemah, maka ada potensi pembalikan arah ke atas. Secara pola kita juga bisa lihat terbentuk pola inverse head and shoulders, di mana ini juga pola bullish reversal ya. Jadi dengan pola divergence dan juga pola inverse head and shoulders, ada chance Bitcoin bisa rally ya dan recovery minimal ke 88.000 dan 90.000. Dan yang terakhir, saya tahu teman-teman banyak yang sudah nyerah kepada Ethereum ya, tapi saya di sini mau kasih sedikit harapan ya. Soalnya di siklus 2017 kita bisa lihat harga break support, lalu setelah itu harga terbang sangat tinggi. Maka ini bisa dibilang pergerakan manipulasi. Saat ini kita bisa lihat kejadian yang sama ya, di mana Ethereum jebol support, dan jika patternnya repeat, maka ini potensi pergerakan manipulasi sebelum pump yang luar biasa tinggi ya. Aminkan saja ya guys ya. Saya yakin kita semua mau lihat Ethereum naik, karena jika Ethereum naik, altcoin yang kita pegang saat ini akan mengalami kenaikan juga. Seperti itu guys. Jadi sampai sini untuk video kali ini. Jika teman-teman ingin belajar lebih dalam dengan saya, silakan join ARK Masterclass. Untuk pelajari materi lengkap dan juga diskon spesial, silakan cek link di bio. Jangan lupa juga untuk follow sosial media saya, dan jangan lupa juga untuk join Discord community saya, di mana saya suka sharing tips dan insight secara real time yang pastinya akan benefit untuk teman-teman semua. Anyways, thank you guys. Sampai jumpa.